Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini kami dari kelompok 13 akan membahas topik tentang PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Michelin Kowal dengan NIM 230611040120 dari kelas C4 Akuntansi, dan ada juga teman saya. Nama saya Giovanni Tuyu dengan NIM 230611040148. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PPh 21 itu, Gio? Jadi, PPh 21 merupakan kependekan dari pajak penghasilan pasal 21, yaitu potongan pajak yang dilakukan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri, termasuk karyawan. Arti pengertian pajak penghasilan atau PPh itu sendiri juga secara lengkap tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak nomor per 16/PJ/2016. Nah, Michelle, bagi para karyawan itu sendiri, mungkin istilah PPh 21 terdengar sedikit asing. Yang mereka ketahui hanyalah mereka mendapatkan slip gaji dengan keterangan potongan pajak penghasilan setiap bulannya. Akan tetapi, jika posisi Anda adalah HRD atau bahkan sebagai pemilik perusahaan, pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata PPh 21. Nah, Michelle, bagaimana sih mekanisme pembayaran PPh pasal 21 itu? Jadi Gio, PPh 21 ini wajib dibayarkan oleh semua karyawan yang telah menerima penghasilan sendiri. Tetapi juga Gio, kamu tahu nggak? Ada besaran pajak yang mungkin berbeda antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Maka, jika demikian, perusahaanlah yang bertugas untuk membayarkannya. Nah, mekanismenya juga adalah dengan perusahaan secara langsung memotong penghasilan karyawan setiap bulannya untuk dibayarkan ke kas negara. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban untuk memberikan potongan atau bukti pemotongan PPh 21 kepada karyawan yang bersangkutan. Dan pemotongan PPh pasal 21 ini juga akan tercantum dalam slip gaji karyawan bersamaan dengan detail potongan atau tambahan lainnya. Di akhir tahun, pajak perusahaan akan memberikan bukti pemotongan PPh 21 yang telah dipotong dari penghasilan karyawan selama tahun berjalan, Gio. Nah, Gio, aku mau nanya juga sama kamu, siapa-siapa saja yang wajib membayar PPh pasal 21 ini? Walaupun PPh 21 biasanya dikenal karena dipotong atas penghasilan pegawai tetap, namun sebenarnya subjek pajak PPh 21 ini cakupannya lebih luas. Ya, PPh 21 juga wajib dibayarkan oleh pegawai tidak tetap atau pekerja lainnya yang menerima imbalan sehubungan dengan pekerjaannya, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Subjek pajak PPh 21 tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor 16/PJ/2016, yaitu orang pribadi yang merupakan antara lain pegawai, penerima uang pensiunan atau uang manfaat pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Lalu ada bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Lalu ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas serta tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Lalu ada mantan pegawai serta peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Lalu Michelle, bagaimana sih jenis penghasilan yang dikenai pajak penghasilan pasal 21 itu?
Jadi Gio, contohnya walaupun kita merupakan subjek pajak PPh 21, sebagaimana yang dimaksud pada sebelumnya, belum tentu kita wajib membayar PPh 21 ini. Ya, bisa jadi justru penghasilan kita lah yang tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan pemotongan PPh 21, Gio. Penghasilan yang dikenai PPh 21 harus melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP setahun, sehingga terdapat jumlah penghasilan kena pajak atau PKP sebagai dasar menghitung PPh 21 terutang. Jumlah PKP dihitung dari jumlah penghasilan per tahun dan dikurangi PTKP. Dan di sini juga Gio, aku punya tambahan informasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101 PMK 010 2016. Besaran PTKP adalah Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi dan Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin dan Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana yang dimaksud dalam PPh pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPh, dan Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang setiap keluarga. Nah, jadi Gio, itulah jenis penghasilan yang dikenai pajak penghasilan pasal 21. Jadi itulah pembahasan materi PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 dari kami berdua. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih.